Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih, jumpa lagi dengan kita dari Samar Agro. Kali ini kita akan bahas soal tentang tata cara grafting anggur. Bagaimana kita menggrafting untuk membuat bibit anggur yang layak tanam. Adapun pertama bahan yang kita gunakan yaitu RS. Kita gunakan cutting RS jenis Alfonso Levale. Kita pakai ukuran yang kurang lebih sebesar spidol snowman diameternya. Yang kedua bahan yang kita pakai yaitu entres. Nah, ini entresnya pilih yang masih segar, yang kalau bisa tidak lebih dari 1 hari dari potong dari induknya. Sedangkan alat yang kita gunakan gunting, pisau. Di sini kita menggunakan cutter. Kita gunakan juga alkohol 70% untuk membersihkan alat kerja kita. Terus plastik wrapping untuk pembungkus, dan terakhir kita menggunakan parafilm untuk membungkus bagian entres. Dan tidak lupa spidol untuk penamaan labeling. Langkah pertama, kita siapkan RS Alfonso Levale. Pertama, ujung ini kita potong untuk melihat apakah RS ini masih segar atau tidak. Kita gunting pakai gunting spek khusus. Nah, seperti ini. Kita gunting, kita lihat kambiumnya masih segar, berarti ini masih punya potensi untuk kita lanjutkan grafting. Langkah pertama, kita kupas bagian kulit, bagian kambiumnya. Kita kupas seperti ini, seluas kira-kira selebar entres yang kita gunakan. Seperti ini contohnya. Sudah kita kupas. Setelah sobek seperti ini, kita siapkan entres. Ini entres kita siapkan 1 mata tunas, kita potong. Ini 1 mata tunas, ya. Kita sayat miring. Seperti ini. Sayat miring. Ini. Terus bagian luarnya kita kupas kambium mudanya, dengan harapan ini juga bisa menyatu di bagian kambium kulit si RS. Nah, seperti ini. Setelah itu kita satukan 2 bagian tersebut seperti ini. Yang bagian miring untuk sisi dalam seperti ini. Pas. Setelah itu kita rekatkan dengan piping wrap seperti ini. Kita lekatkan dengan piping wrap seperti ini. Terus pastikan bagiannya tertutup sempurna, melekat, dan tidak ada rongga udara di situ. Termasuk bagian atasnya yang ini kita juga tutup dengan plastik wrapping seperti ini. Pastikan tidak ada yang tidak tertutupi. Nah, kita kencatkan, sudah kencang merekap. Untuk bagian entres kita tutup dengan parafilm. Kenapa kita tutup dengan parafilm? Karena parafilm bahannya lebih elastis, terus pada waktu tertentu dia lebih mudah pecah ditumbur oleh mata tunas. Parafilm lebih gampang
tusuk oleh calon mata tunas dari Entres dibandingkan menggunakan kertas dengan plastik wrapping. Jadi seperti ini. Yang terakhir, sebelum kita tanam ke polybag yang sudah kita siapkan medianya, kita labeling seperti ini. Nah, contohnya ini Nina Queen, kita kasih label NQ pakai snowman permanen di dua sisi. Bila satu sisinya hilang, masih ada satu sisinya lagi yang bisa kita manfaatkan. Ini kita kenali dari identitas bibit yang kita gunakan. Nah, begini cutting grafting siap untuk ditanam di polybag. Langkah selanjutnya, setelah cutting grafting sudah siap kita buat, kita lakukan penanaman di media yang telah kita siapkan di dalam polybag. Nah, seperti ini, kita tusukkan ke media yang kita gunakan campuran 3 bagian bahan organik, 3 bagian tanah topsoil dan 1 bagian sekam bakar. Seperti ini kondisinya setelah kita tancap. Kita tunggu beberapa waktu untuk tunas, tumbuh dan menghasilkan bibit yang layak tanam. Berikut kita update kondisi bibit yang kita buat dengan proses cupping grafting. Ini penamakan umur 3 minggu setelah kita tancapkan ke polybag. Seperti ini kondisinya umur 3 minggu. Nah, bervariasi tingginya seperti ini, lumayan tinggi. Ada juga yang baru muncul, ada juga yang tidak jadi seperti ini. Nah, kurang lebih kondisinya seperti ini. Ada juga yang tigor seperti ini. Seperti ini, coba kita hitung presentasinya. Ini jumlahnya 53 cutting grafting yang kita buat seperti ini. Yang mati kita hitung, coba 1 tidak berhasil, 2, 3, 4. Ini dari 53, 4, dan ini 5. Jadi 5 yang enggak jadi. Jadi persentase hasil sekitar 90%. Ya, 90%. Ini salah satu contoh yang cukup bagus. Penampakannya, tingginya lumayan untuk umur 3 minggu. Ini umur 3 minggu hasil cupping grafting.